91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Malam hari ini mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah dan datang dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan suka dengan penyembahan kita. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak pujikan. Ku mau memujimu Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas anugerah dan kemurahan yang telah Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bahkan Engkau senantiasa menghibur, membimbing, memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami semua boleh merasakan anugerah-Mu. Kami semua boleh merasakan bimbingan penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah wabah COVID Corona ini Tuhan. Biarlah hanya tangan kuasa-Mu, hanya kemurahan Tuhan yang mampu melindungi kami, mampu melepaskan kehidupan kami anak-anak-Mu dari segala wabah Corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau segarkan kami sebentar dengan kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menaikkan doa dan ucapan syukur.
Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Dan saya percaya saat ini saudara sedang ada di rumah. Bapak Ibu, memang kita semua rindu, kita semua kangen untuk kita kembali berhimpun, berkumpul seperti dulu ya, kita bergereja bersama. Tapi kita harus ingat bahwa yang menentukan keselamatan kita bukan gedung gereja kita, tetapi yang menentukan keselamatan kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang harus terus kita bina di dalam kehidupan. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita, tapi kita harus tetap percaya di dalam Tuhan. Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi murid-muridnya adalah supaya kita memiliki satu tujuan, memiliki satu kepastian, memiliki satu keteguhan hati, terus ada di dalam Tuhan. Sehingga kita senantiasa berkomitmen, kita terus di dalam Tuhan, dan kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24, satu perikop ya. Namun kita tidak baca semuanya, mungkin yang judul perikopnya adalah Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Injil Lukas satu cerita ini, yaitu 2 orang Emmaus ini yang menjadi pengikut Kristus ini hanya ada di dalam Injil Lukas dan disinggung sedikit di dalam Injil Markus. Intinya banyak hal yang ditulis di dalam Injil Lukas dan tidak ditulis di Injil-Injil yang lain. Tetapi keempat Injil ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kita makin bersyukur bahwa sesuatu yang Tuhan pernah lakukan di muka bumi ini ya, tidak pernah ada yang ketinggalan atau tidak pernah ada yang tidak diceritakan. Jadi semuanya, keempat Injil sampai surat-surat Paulus juga, semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sungguh luar biasa, di mana kedua orang yang kembali pulang ke kampungnya, yaitu Emmaus ya, yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem, memang sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem, dari kejadian-kejadian yang ada di Yerusalem. Dan di sini mereka dalam perjalanan ke Emmaus saling
berbicara, ya, membicarakan tentang Kristus, ya, membicarakan tentang Kristus, ya, membicarakan tentang Kristus di dalam perjalanan mereka. Namun yang kita tahu bahwa ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sejenak kita harus berpikir, kira-kira apa yang menghalangi mata mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sehingga dia berbicara tentang Kristus, juga berbicara kepada Kristus. Namun dia tidak sadar, dia tidak tahu. Ada sesuatu dikatakan yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia itu bisa mengubah segala sesuatu, bisa mengubah satu cerita yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar, atau kejadian apapun. Dengan kepintaran manusia bisa merubah semuanya itu. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu mengubah dirinya sendiri. Manusia bisa mengubah keadaan dunia ini, namun manusia tidak pernah bisa mengubah dirinya sendiri. Sesuatu yang dikatakan menghalangi pandangan mereka tidaklah lain adalah ada 3 hal yang menurut saya yang membuat manusia itu terhalang dari pikiran, dari pandangan. Yang pertama adalah moralitas manusia itu sendiri, cara pandang, sudut pandang, pemahaman. Itu yang bisa mengubah manusia, yang seringkali menghalangi manusia untuk bisa memahami kebenaran. Yang kedua adalah satu peristiwa duka cita, seperti saat ini, ya, keadaan corona di mana-mana, ya, banyak orang takut sini sana, sehingga mereka mungkin kalau bertemu dengan teman saling curiga dan tidak berani berjabat tangan seperti dulu, ya. Itu suasana duka cita itulah juga yang membuat manusia kehilangan pikiran di dalam kebenaran. Yang ketiga adalah peristiwa kematian yang juga dialami oleh 2 orang ini, ya, 2 orang yang kembali berjalan ke Emmaus ini. Dia sudah mengalami ketiga hal itu. Moralitas mereka mulai terganggu, ya, mulai terganggu artinya mulai bimbang, mulai ragu, ya. Dengan adanya duka cita Kristus yang teraniaya, bahkan kematian Kristus di kayu salib, mereka berdua tahu. Mereka bahkan tahu tentang kebangkitan Kristus dari perempuan-perempuan yang datang pada pagi-pagi itu. Di sini kan dikatakan pada hari itu juga 2 orang hari murid Tuhan Yesus pergi. Pada hari itu berarti hari ketiga, hari Minggu, ya. Berarti peristiwa kebangkitan Tuhan sudah terjadi. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, peristiwa kebangkitan Tuhan sudah terjadi. Namun mereka belum menemukan Kristus itu sendiri. Yang mereka ketemukan adalah malaikat Tuhan yang mengabarkan tentang kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat mereka jadi bimbang, moralitasnya terganggu, ya, ketenangannya terganggu,
ya, sehingga menghalangi pandang pola pikir. Walaupun kita berhadapan, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang kita hadapi, ya. Juga peristiwa duka cita dan kematian Kristus yang menggugurkan semua harapannya di dalam Kristus. Jadi harapan mereka di dalam Kristus, untuk Kristus menjadi seorang raja di atas segala raja. Kristus dapat menyelamatkan kehidupannya, Kristus dapat mengubah kehidupannya. Harapan itu gugur, ya, gugur karena dia melihat Kristus mati, Kristus disalib. Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, lalu ayat selanjutnya 17 berkata seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan dia, berjalan bersama dengan dia tadi, ya, namun mereka tidak tahu, sampai Tuhan Yesus sendiri tanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Sehingga mereka mulai sedih kembali, mereka mulai ingat akan peristiwa Kristus. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di sini kita melihat walaupun mereka sedih mendengar pertanyaan Kristus sendiri, namun mereka belum pernah melihat, belum pernah tahu, belum menyadari siapa yang bertanya, siapa yang berjalan dengan dia. Kadang kita seperti itu. Tuhan ada dekat dengan kita, namun karena kita tidak bisa melihat Tuhan, kita kurang peka terhadap keadaan Tuhan, terhadap keberadaan Tuhan, ya. Karena hubungan kita hanya bersifat seremonial, hanya bersifat pokoknya aku percaya Tuhan selamat, sehingga tidak ada perkembangan di dalam hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, biar kita memahami, di sini kita melihat, ya, bahwa ayat tentang penyaliban Kristus yang selanjutnya telah dikatakan, lalu 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Kristus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Sampai di sini dia tahu cerita bahwa Yesus itu tidak ada di dalam kuburnya. Dan malaikat bercerita tentang kebangkitan Kristus. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara yang mati? Bapak Ibu, disinilah kekurang pekaan kita, ya. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kasih setianya, di dalam membimbing kita. Walaupun kita melihat 2 orang tadi sulit untuk memahami, tidak pernah mengetahui siapa yang berjalan dengan dia, siapa yang bertanya tentang Kristus, ya. Ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saya teruskan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, ya,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Di sini kita melihat orang yang pertama kali dibukakan kitab suci, cerita kitab suci yang sebenarnya adalah dua orang ini. Ini orang yang pertama kali diajari langsung oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam kitab nubuatan para nabi semuanya. Namun kalau kita melihat, mereka belum juga menyadari siapa yang berbicara, yang bercerita ini semua. Walaupun dia adalah termasuk orang yang pertama kali disingkapkan kitab suci secara keseluruhan. Ayat selanjutnya dikatakan mulai 28 ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, maunya terus. Tetapi mereka sangat mendesak pada Kristus. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kristus masuk, lalu 30 maka ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, Kristus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31 ini yang penting. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, mata mereka mulai terbuka dengan mereka mengambil bagian persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, persekutuan di dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah yang membukakan mata mereka. Sebab itu betapa pentingnya untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan kebenarannya, dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Percayalah, Dia sumber hidup, Dia yang sangat memahami kehidupanmu, Dia yang mengawali hidupmu. Dia juga akan membimbing kamu sampai pada akhir hidupmu. Dia akan terus membimbing kamu sehingga kita semua boleh berada di sorga yang mulia, boleh berada di dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, ya, bukankah tadi dikatakan, bukankah Mesias harus mengalami, ya dikatakan tadi, bukankah Mesias harus mengalami penderitaan itu untuk bisa masuk di dalam kemuliaannya, untuk bisa masuk di dalam kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, kita bersyukur senantiasa dengan hadirat Tuhan itu, dengan kita bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Walaupun sementara ini gereja bisa dikatakan lockdown, ya, tetapi janganlah kita menjadi cemas, janganlah kita menjadi khawatir. Ini adalah saatnya untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, setelah mata mereka terbuka, lalu bangunlah mereka, 33, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah perjalanan dan bagaimana mereka mengenal Kristus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang telah memberikan hidupnya, nyawanya untuk ganti dosa-dosa kita. Bersyukurlah senantiasa, berbahagialah di dalam Tuhan, dan tetaplah berharap bahwa Dia, Allah yang luar biasa itu, pasti menggenapi setiap janjinya. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hanya itu yang tidak bisa Allah lakukan. Jadi Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Bersyukur, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Kembali ya Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, dengan anugerah dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau curahkan terhadap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Teristimewa Engkau telah singkapkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Biarlah Bapa yang penuh kasih, roh penghiburan-Mu, roh kekuatan-Mu senantiasa menghiburkan kami seluruh kehidupan anak-anak-Mu di tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketidaktentuan ini Tuhan. Satu harapan yang pasti, kami punya Engkau Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau lebih dari segala yang ada, bahkan lebih dari segala yang terjadi ini. Kami punya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan menyelamatkan hidup kami.
Terima kasih Bapa. Curahkan segala rahmat-Mu, berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka bersama-sama boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai sejahtera, boleh merasakan pengurapan Tuhan, boleh merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan apapun yang mereka perbuat, Tuhan menjadikan berhasil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.